Arena pekan raya di Riverdale selalu terasa bising, lengket, dan terlalu besar bagi seseorang yang kecil dan pendiam seperti Sophie Reynolds. Matahari musim panas menggantung berat di atas kerikil, mengubah setiap inci udara menjadi sesuatu yang tebal dan terang. Wahana karnaval menjulang di belakang kandang ternak. Pedagang berteriak tentang ketel, jagung, dan tiket undian. Dering palu yang jauh bergema dari pavilion utama tempat acara terbesar hari ini akan berlangsung. Sophie berumur 8 tahun. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun sejak Oktober lalu, hari ketika dua petugas berseragam muncul di rumah pertanian dan dunianya hancur berantakan. Ibunya, petugas Emma Reynolds, telah pergi, terbunuh saat bertugas. Koran itu mengatakan, pergi, dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan atau harapan. Hari ini, Sophie bangun sebelum fajar, rasa sakit yang familiar di dadanya, lebih tajam dari biasanya. Dia langsung menuju ke toples Mason berdebu yang telah dia isi dengan koin selama yang dia ingat. Uang receh ulang tahun, uang hasil jualan limun, uang $1/4 dari berjualan di pinggir jalan, uang perak yang biasa diberikan ibunya sebagai hadiah. Dia menghitungnya 2 kali, $52.16. Dia mendekap toples itu di ranselnya dan menunggu di dekat pintu, matanya tertuju pada dunia di luar. Ibu Sophie, petugas Emma Reynolds, adalah pawang K9 paling berprestasi di Riverdale. Dengan mata biru tajam dan tangan yang mantap, Emma mendapatkan rasa hormat dari sesama petugas dan penjahat. Nama Reynolds berarti sesuatu di kota ini. Itu berarti keadilan, keberanian, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada kebenaran. Itu sebelum Chemcore Industries pindah, sebelum sungai mulai mengalirkan warna-warna aneh di malam hari, sebelum Emma mulai mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh siapapun. Sarah Reynolds, istri Emma selama 12 tahun, berdiri di dapur mereka sekarang. Tangannya gemetar saat dia melihat Sophie menggenggam toples koin yang konyol itu. Cincin pernikahan Sarah longgar di jarinya. Dia kehilangan berat badan sejak Emma meninggal, kurang tidur, kehilangan senyum mudah yang pertama kali menarik perhatian Emma di rumah sakit daerah tempat Sarah bekerja sebagai perawat. Sophie, sayang, bisiknya, berlutut. Kamu tidak harus pergi ke lelang itu, mari kita makan panekuk saja sebagai gantinya, kumohon. Tetapi Sophie hanya menggelengkan kepalanya, matanya tertuju pada titik yang jauh yang hanya bisa dia lihat. Mike Thompson, suami baru Sarah selama 3 bulan, melayang di latar belakang, bermain-main dengan teleponnya dan berusaha untuk tidak terlihat gugup. Dia tidak tahu bagaimana membantu sejak pemakaman, kecuali mengatakan hal-hal seperti, kamu harus move on, nak, atau, kamu tidak bisa berhenti hidup. Kadang-kadang Sophie membencinya karena itu. Kadang-kadang dia tidak cukup peduli untuk membenci sama sekali. Lalu ada Max, 9 tahun sekarang, seekor gembala Jerman, dengan bekas luka khas yang membentang di sepanjang moncongnya dari saat dia mengambil pisau yang ditujukan untuk Emma selama penggerbekan narkoba. Max lebih dari sekadar rekan Emma. Dia adalah bayangannya, walinya, orang kepercayaan yang paling dipercayainya. Departemen telah menyimpannya di kandang sejak kematian Emma, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan K9 yang sudah tua yang pawangnya telah tiada. Apa yang tidak dipahami oleh siapapun di Riverdale, apa yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun, adalah bahwa Sophie telah menyelinap keluar untuk mengunjungi Max setiap malam selama 14 bulan terakhir. Dia akan menyelinap keluar melalui jendela kamarnya setelah Sarah dan Mike tertidur, menyeberangi 2 ladang dan sebuah sungai kecil, dan duduk di luar pagar rantai kandang polisi. Di sana, dalam keamanan kegelapan, dia akan membisikkan semua kata yang tidak bisa dia katakan kepada orang lain dan Max, dengan mata coklatnya yang dalam yang seolah-olah menyimpan semua pemahaman dunia, akan menekan hidungnya ke pagar dan mendengarkan. Mereka berkendara dalam diam, Subaru tua Sarah berderak di jalan kabupaten, setiap gundukan di aspal mengirimkan getaran melalui lengan Sophie. Toples itu berdenting pelan di ranselnya, setiap koin, janji yang ingin dia tepati. Ketika mereka parkir, Sarah mencondongkan tubuh. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu. Oke. Sophie menatap lututnya sendiri. Pintu mobil terbanting menutup dan bau arena pekan raya menghantamnya sekaligus. Popcorn, jerami, keringat, dan logam yang terbakar matahari. Di dalam pavilion, orang-orang berkerumun di sekitar bangku kayu yang menghadap panggung kecil. Beberapa petugas polisi berseragam rapi berdiri di depan, tampak tidak nyaman. Di sebelah kiri, sebuah peti logam tunggal duduk di bawah tanda buatan tangan. Lelang anjing pensiun, Max. Di sana dia, Max, bagian terakhir dari ibunya yang terasa nyata. Bukan kenangan, bukan foto. Max dengan bulunya yang memudar di moncongnya,
mata gelap dan tajam seperti biasanya. Dia duduk seolah-olah dia memiliki tempat itu, tetapi ekornya hampir tidak bergerak. Pandangannya menyapu kerumunan sekali, lalu terpaku, seolah-olah oleh insting, pada Sophie. Dia merasakan sedikit getaran menjalarinya. Selama berbulan-bulan sekarang dia hanya merasa hidup di malam hari, berbisik kepada Max melalui pagar setelah semua orang pulang. Dia akan menceritakan hal-hal yang tidak bisa dia katakan kepada orang lain, rahasia, betapa sakitnya dan bagaimana kadang-kadang dia masih menunggu ibunya berjalan kembali melalui pintu. Max tidak pernah menjawab, tetapi dia mendengarkan. Itu sudah cukup. Seorang pria berjas biru berkanji meminta perhatian dengan suara yang terlalu ceria. Hari ini, Bapak dan Ibu, Anda mendapatkan sepotong sejarah Riverdale, Max kita sendiri, 5 tahun mengabdi, pensiun setelah petugas Reynolds meninggal. Dia mencari rumah baru. Mari kita tunjukkan cinta kita padanya. Sophie menggenggam toplesnya begitu keras sehingga kaca itu menusuk telapak tangannya. Sarah meletakkan tangan di bahunya, lembut, tetapi Sophie menarik diri. Dia memindai kerumunan. Kebanyakan orang hanyalah penduduk lokal yang penasaran yang mungkin mengingat ibunya, atau yang menyukai pertunjukan yang bagus. Tetapi di barisan depan dia melihat dua pria yang tidak termasuk. Salah satunya tinggi dan berambut perak, dengan kemeja putih yang disetrika dan senyum serigala. Victor Coleman, pemilik Coleman Security, nama yang pernah dilihat Sophie di papan iklan, selalu dengan slogan, keamanan yang dapat Anda percayai. Yang lainnya lebih kasar, kemeja denim yang bernoda, wajah yang terbakar matahari dan berkerut, Robert Bob Callahan, seorang peternak dari sisi jauh lembah. Mereka berdua memperhatikan Max dengan rasa lapar yang membuat perutnya mulas. Dia mencoba untuk tidak melihat Victor, tetapi matanya terus melirik ke arahnya, dingin dan menilai. Callahan, untuk bagiannya, hampir tidak meliriknya, tetapi rahangnya bergerak dari sisi ke sisi seolah-olah dia menggiling sesuatu di antara giginya. Juru lelang mengangkat palunya. Kita akan memulai penawaran pada $500. Apakah saya mendengar $500? Jantung Sophie berdebar kencang. 500. Koin-koinnya terasa sangat kecil di ranselnya. Sarah bergeser di belakangnya dengan gelisah. Max mengawasi, telinganya terangkat saat penawaran dimulai. Seorang pria bertopi bisbol berteriak $500. Victor mengangkat satu jari, $1.000. Callahan hampir tidak ragu, $1.500. Angka-angka itu melonjak lebih tinggi, suara-suara semakin keras, udara semakin tebal dengan ketegangan dan harapan. Sophie melangkah maju sedikit. Palu itu melayang di tangan juru lelang. Apakah ada penawaran lain? Suaranya, yang sudah lama tidak digunakan, muncul seperti hantu di tenggorokannya, tetapi dia memaksa dirinya maju. Koin-koin berdenting, kakinya terasa berat, dadanya sesak. Dia mengangkat toplesnya. Saya ingin menawar, bisiknya. Ruangan menjadi sunyi sejenak. Juru lelang menatapnya dengan kelembutan yang menyakitkan. Sayang, berapa tawaranmu? Sophie mengulurkan toples itu dengan kedua tangannya, $52.16. Seseorang di kerumunan tertawa tajam dan jelek. Victor menyeringai. Juru lelang berlutut, mengambil toples itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. Terima kasih, sayang. Tetapi dia menggelengkan kepalanya. Lembut, tetapi final, itu tidak cukup. Max mengeluarkan rengekan rendah dan menyakitkan. Untuk sesaat suara itu seolah-olah menggantung di kasau, menarik sesuatu yang dalam di dalam setiap orang di ruangan itu. Sophie ingin berteriak atau lari atau melakukan apapun, tetapi berdiri di sana dengan semua orang melihatnya gagal. Dia berbalik untuk lari, tetapi Max menggonggong sekali, tajam dan memerintah. Kerumunan terdiam. Dalam keheningan itu Sophie menyadari bahwa dia tidak hanya menawar untuk Max. Dia menawar untuk bagian terakhir dari ibunya yang bisa dia sentuh, satu-satunya tempat dia bisa menuangkan kata-kata yang telah hilang darinya. Di luar, matahari terus bersinar, suara-suara arena pekan raya terbawa, tetapi di dalam paviliun semuanya telah menyempit menjadi seorang gadis kecil, sebuah toples koin, dan tatapan mantap seekor anjing tua. Keduanya menunggu dunia untuk membiarkan mereka memiliki tempat bersama. Paviliun lelang berdengung dengan bisikan gelisah setelah tawaran Sophie yang gagal, tetapi Max tampaknya tidak peduli tentang angka atau aturan. Dia mengawasinya, hanya dia, seolah-olah dia bisa melihat melalui setiap keheningan, setiap luka tak terlihat yang dia coba sembunyikan. Max bukan sembarang gembala Jerman. Bahkan saat duduk diam,
kehadirannya memenuhi lumbung. Dia besar, bahunya lebar, dengan tanda pelana hitam di punggungnya yang memudar menjadi coklat di sekitar wajahnya. Telinganya berdiri tegak, tidak pernah terkulai seperti yang kadang-kadang dilakukan anjing tua. Matanya, coklat cair yang tajam, menyimpan jenis kebijaksanaan yang hanya Anda peroleh dengan menonton semuanya dan tidak mengatakan apapun. Orang-orang di Riverdale masih mengingat cerita tentang Max dan petugas Emma Reynolds. Beberapa malam di restoran lokal, Anda bisa mendengar orang-orang tua berbicara tentang pasangan itu. Bagaimana mereka bisa membersihkan satu blok dengan satu kata, bagaimana Max pernah mengendus seorang anak yang hilang dalam banjir bandang, bagaimana dia tidak akan meninggalkan sisi Emma, bahkan untuk camilan. Dia berlari ke lumbung yang terbakar, melacak buronan melalui hutan, berdiri di antara bahaya dan rekannya dengan jenis kesetiaan yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Tetapi cerita yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun, yang dilihat Sophie berulang kali dalam mimpinya, adalah hari pemakaman Emma. Pagi itu hujan turun dengan deras, mengubah rumput di sekitar pemakaman kecil menjadi lautan lumpur. Peti mati, yang diselimuti bendera Amerika, berdiri di tepi kuburan yang terbuka. Para perwira memberi hormat, wajah mereka terkunci dalam batu. Max duduk di samping peti mati. Dia tidak menggonggong, dia tidak merengek. Ketika pendeta membaca kata-kata terakhir, Max menekan kepalanya ke bendera, menolak untuk bergerak. Ketika mereka mencoba untuk membawanya pergi, dia menopang cakarnya dan menggeram suara protes yang rendah dan gemetar yang menghancurkan ketenangan setiap orang dewasa yang hadir. Pada akhirnya mereka membiarkannya tinggal sampai awan tanah terakhir telah ditepuk-tepuk. Setelah itu dia berjalan pulang di belakang Sophie dan Sarah, langkah demi langkah, seolah-olah seseorang telah mematikan lampu di dalam dirinya. Lelang telah mengambil energi yang aneh, hampir demam. Victor Coleman duduk dengan tangan bersedekap dan seringai massa meringkuk di bibirnya. Rambut peraknya menangkap lampu neon. Setiap kali seseorang mencoba untuk mendorong harga lebih tinggi, dia menjentikan tangannya sedikit, seolah-olah uang itu bukan apa-apa baginya. Dia bahkan tidak melihat Max. Bagi Victor, ini adalah bisnis, dan bisnis selalu bersifat pribadi. Di seberang lorong, Robert Bob Callahan membungkuk ke depan, buku-buku jarinya memutih di lututnya, pakaiannya berbau ternak dan asap kayu, tangannya kasar seperti kerikil. Orang-orang di Riverdale mengingat Callahan sebagai pria yang tangguh, seorang duda yang putrinya, Melissa, telah menjadi berita 2 tahun lalu, pertama karena membongkar Chemchor Industries, kemudian karena menghilang di jalan belakang yang sepi. Tidak ada yang mau membicarakannya karena Callahan telah tinggal di tepi kota yang jauh, menjauhi sebagian besar teman, merawat ternak dan merawat kawanan tua. Sophie memperhatikan kedua pria itu melalui bulu mata yang diturunkan, merasakan sesuatu seperti statis di udara, bahaya dan rahasia. Meskipun dia belum berbicara dalam hampir 1 tahun, dia bisa membaca mata orang. Dia melihat perhitungan dalam tatapan Victor, kesedihan dan kemarahan terjalin bersama dalam tatapan Callahan. Ini bukan tentang Max, bukan sungguhan. Ini tentang sesuatu yang lebih besar dan dia bisa merasakannya di wajah orang dewasa, terutama Sarah, yang tangannya menjadi simpul tegang di bahu Sophie. Juru lelang berseru, "Apakah saya mendengar $4.500? Suaranya telah kehilangan sebagian kehangatannya, sekarang dipenuhi dengan ketidaksabaran. Para perwira di dekat panggung bertukar pandang gugup. Wajah Victor hampir tidak berkedip saat dia mengangguk lagi. $4.500, katanya, tidak melihat Max tetapi Callahan, seolah-olah mengeluarkan tantangan. Rahang Callahan mengatuk sesaat. Dia tampaknya bergulat dengan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia berdesis, $5.000. Suaranya bergema, lelah tetapi kuat. Riak rendah bergerak melalui kerumunan. Bahkan penawar lain duduk kembali, menyadari bahwa lelang sekarang berada di luar jangkauan mereka. Semua mata tertuju pada dua pria itu, satu licin dan kuat, yang lain usang tetapi keras kepala, dan di suatu tempat di antara mereka seorang gadis kecil dan seekor anjing tua. Sarah membungkuk, berbisik di telinga Sophie, "Aku menyesal, sayang, aku sangat menyesal." Dia terdengar hampir menangis. Mike, berdiri dengan canggung di dekatnya, memasukkan tangannya ke dalam sakunya seolah-olah ingin menghilang. Tetapi dunia Sophie telah menyempit menjadi Max dan kedua pria yang memperebutkannya. Dia ingat potongan-potongan percakapan yang terdengar, kata-kata seperti cemcor, bukti, saksi. Sarah selalu mencoba untuk mengganti topik pembicaraan ketika Sophie mendekat, tetapi dia telah menangkap cukup banyak untuk mengetahui bahwa orang dewasa takut. Dalam jeda antara penawaran, sebuah kenangan melintas di balik mata Sophie. Ibunya duduk di meja dapur dengan setumpuk berkas, telepon menempel di telinganya,
suara rendah dan mendesak. Emma mengelus kepala Max saat dia berbicara, berbisik, "Anak baik, kita akan mencari tahu ini." Selalu ada nada tegang dalam nada suaranya ketika dia menyebutkan perusahaan Chemcore Industries dan bayangan di matanya. $6.000, kata Victor, tiba-tiba memecah mantra. Suaranya dingin, dilatih. Orang-orang tersentak, jumlah yang tidak dianggap enteng oleh siapapun di Riverdale. Senyum Victor tidak pernah menyentuh matanya. Dia bersandar dan untuk sesaat dia tampaknya menatap langsung melalui Sophie, seolah-olah mengukur nilainya, bukan hanya Max. Callahan tidak segera menjawab. Dia melihat Max, lalu ke Sophie, lalu ke para perwira yang menyaksikan dengan gugup dari samping. Dia menggosok ibu jarinya di sepanjang rahangnya, bergulat dengan pikirannya. Sophie melihatnya melirik dompetnya yang babak belur, lalu ke langit-langit, seolah-olah mencari bantuan dari suatu tempat di luar. Keheningan berlarut-larut. Di suatu tempat di luar, musik pertengahan jalan terlewat dan tawa seorang anak melayang masuk, suara yang begitu cerah dan tajam sehingga tampaknya mengejek udara berat di dalam. Sementara itu, Max tidak bergerak, tidak. Dia memperhatikan Sophie, posturnya masih, tetapi getaran menjalar di sepanjang pinggangnya. Tiba-tiba, kerumunan sedikit terbelah ketika seorang wanita tersandung ke depan. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. "Cukup sudah, Victor, dia bukan milikmu untuk diambil." Nama wanita itu adalah Nyonya Moreno, pustakawan sekolah. Dia mengenal Emma dengan baik. Victor menembaknya dengan tatapan yang membuatnya menciut kembali, tetapi interupsi itu memberi Callahan waktu untuk mengumpulkan dirinya. $6.500, kata Callahan akhirnya, suaranya kasar tetapi tegas. Bibir Victor melengkung. $7.000, balasnya, tidak ketinggalan satu ketukan pun. Juru lelang berdeham, setetes keringat menggelinding di pelipisnya. "Ini sangat tidak biasa, Bapak dan Ibu." "Tetapi apakah saya mendengar 7.500? Seolah-olah semua orang di ruangan itu menahan napas. Bahkan suara karnaval di luar memudar dan untuk sesaat satu-satunya suara adalah pernapasan Max yang mantap dan teratur. Mata Callahan bertemu dengan mata Sophie dan ada pertanyaan tak terucap di sana. Hampir permohonan. Victor mengeluarkan teleponnya, melirik pesan, lalu membisikkan sesuatu kepada seorang pria berjas gelap yang telah berdiri di tepi kerumunan, tak terlihat. Pria itu, berbadan lebar, kacamata hitam mahal, ERPC, mengangguk hampir tak terlihat. Sophie merasakan hawa dingin merayapi lengannya. Dia tidak tahu segalanya, tetapi dia mengerti sebanyak ini. Victor tidak menawar untuk Max karena kebaikan. Ada sesuatu. Max memiliki sesuatu yang terkait dengan Emma, bahkan mungkin dengan rahasia yang terkadang diperdebatkan Sarah dan Mike larut malam. Callahan menegakkan bahunya. Suaranya lebih pelan sekarang, tetapi berdering dengan keyakinan, $8.000. Itu saja yang kumiliki. Mata Victor menyipit. Dia tampaknya menimbang pilihannya, rahang berdetak dalam frustrasi diam-diam. Untuk pertama kalinya kepastiannya terpeleset. Dia melirik lagi ke para perwira, lalu ke pria dengan RPH, lalu ke Max, hanya untuk sesaat. Kerumunan berdengung, orang-orang berbisik tentang bagaimana lelang telah berubah menjadi pertempuran atas lebih dari sekadar anjing. Ketegangan itu cukup tebal untuk terasa seperti udara sebelum badai musim panas. Sophie berdiri diam, napasnya dangkal, tatapan Max terkunci dengan tatapannya, telinganya bergerak maju, dadanya naik dan turun dengan antisipasi, seolah-olah menunggu perintah yang dia tahu tidak akan pernah datang. Juru lelang menarik napas goyah, palu terangkat, $8.000. Apakah ada penawaran lain? Dia melihat Victor, ke Callahan, lalu ke gadis yang diam dan anjing tua yang masih belum bergerak satu inci pun sejenak. Dunia tergantung dalam ketegangan dan Sophie, dengan hati di tenggorokannya, menyadari bahwa hari ini akan mengubah segalanya, tidak peduli siapa yang menang. Ketegangan berat di lumbung lelang terasa seperti badai yang terperangkap di bawah atap. Tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya listrik yang merayapi kulit semua orang. $10.000, kata Victor tiba-tiba, suaranya datar, kata-katanya berdering seperti tamparan. Kerumunan tersentak. Callahan merosot, semua perlawanan tampaknya keluar dari bahunya. Kerumunan berdengung dengan spekulasi, sungai bisikan mengalir melalui bangku-bangku, lengan Sarah mengencang di sekitar bahu Sophie, menariknya mendekat, tetapi Sophie hampir tidak merasakannya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan jauh, seperti dia menyaksikan momen itu terjadi dari ujung jauh terowongan. Juru lelang berdeham, $10.000,
Penawaran pertama. Palu itu berada di tengah jalan ketika Sophie melangkah maju lagi. Kakinya menyeret di lantai kayu tua, toples koin gemetar di tangannya. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar begitu keras sehingga dia pikir itu bisa membelah dadanya. Dia mencapai bagian depan kerumunan dan tepat ketika juru lelang mulai mengabaikannya, dia berbicara, "Kumohon." Kata itu nyaris tidak berbisik, tetapi itu membawa kepala berpaling. "Aku ingin menawar." "Kumohon, biarkan aku mencoba," katanya, suaranya pecah, wajahnya panas. Dia membuka tangannya, celengan itu menangkap sinar matahari dan berkilauan seperti sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sakral. Wajah juru lelang melembut, garis-garis tua semakin dalam di sekitar matanya. Dia berlutut di depannya, hati-hati, lembut. "Siapa namamu, sayang?" Nadanya sangat baik sehingga hampir membuatnya hancur. "Sophie Reynolds," jawabnya. Suaranya bergetar tetapi tidak pecah. Dia mengangguk, "Dan, berapa tawaranmu?" Dia mengangkat toplesnya, bahunya tegak, $52.16. Momen keheningan mutlak mengikuti tawaran Sophie. Bahkan Victor tampak terpana. Calahan berkedip, seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya. Seluruh lumbung tampaknya bersandar, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Juru lelang menelan ludahnya, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. "Aku menyesal, sayang. Aku berharap aku bisa, tetapi..." Dia melihat ke arah para perwira berseragam untuk meminta bantuan. Salah satu dari mereka, petugas Grant, bergeser dengan tidak nyaman dan mengucapkan, "Aturan adalah aturan." Yang lain bergumam, dia hanya seorang anak. Sarah melesat maju, menarik Sophie dengan lembut menjauh. "Kamu melakukan yang terbaik, sayang," bisiknya. Tangan Sophie gemetar, tetapi dia tidak menangis. Dia merasa hampa, bersih. Tetapi Max belum selesai. Anjing tua yang telah menyaksikan seluruh adegan dalam keheningan yang sempurna tiba-tiba menegang. Gemuruh rendah bergulir dari dadanya. Dalam, mantap, tak salah lagi. Kemudian, tanpa peringatan, Max melonjak maju. Tali kekang itu tersentak tegang, menyentakkan peti ke papan lapis dengan suara keras. Terkejut, salah satu petugas meraba-raba kait dan dalam sepersekian detik itu Max lolos. Ria kejutan menyebar melalui kerumunan. Max melompat dari panggung, cakarnya yang besar berdebam di lantai. Ruangan itu tampaknya terbelah di sekelilingnya seperti air. Pria keamanan Victor bergerak, tetapi teriakan calahan, "Biarkan dia pergi," menghentikannya. Napas Sophie tercekat saat Max melesat ke arahnya, berhenti tepat di kakinya. Lumbung tampaknya membeku. Semua orang menyaksikan, tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Max menekan kepalanya dengan kuat ke dada Sophie. Dia jatuh berlutut, mengubur tangannya di bulunya, merasakan kehangatan dan detak jantungnya yang mantap dan gemuruh terhadap jantungnya sendiri. Untuk waktu yang lama dunia menjadi sunyi, bukan keheningan gugup dan gelisah seperti sebelumnya, tetapi keheningan sejati, khusyuk, tak terputus. Orang-orang memalingkan muka, malu dengan keintiman momen itu, seolah-olah mereka telah tersandung ke dalam doa pribadi seseorang. Sarah tersentak. Juru lelang membiarkan palunya jatuh ke sisinya, terlupakan. Mike, berdiri di dekat belakang, merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, pintu yang telah dia tahan tertutup. Dia menyaksikan saat pipi Sophie dibasahi air mata tanpa suara, menekan wajahnya ke leher Max. Mike menyadari dengan rasa malu bahwa dia tidak pernah mengerti betapa banyak yang telah hilang dari Sophie. Dia telah mencoba untuk mengisi keheningan dengan nasihat, dengan gangguan, dengan aturan, tetapi apa yang dia butuhkan berdiri tepat di depannya. Setia, kokoh, benar. Calahan melangkah maju, sepatunya menggaruk lantai. Dia melihat Victor yang berwajah batu, jari-jarinya mengetuk ritme yang marah di teleponnya. "Biarkan gadis itu memiliki anjing itu," kata Calahan. Suaranya lembut, tetapi setiap telinga di lumbung mendengarnya. "Dia membutuhkannya lebih dari kita semua." Victor mengejek, "Ini konyol. Ini adalah lelang yang sah. Anjing itu adalah milik departemen." Calahan memotongnya, suaranya meninggi, ujung mentah kesedihan mengiris. "Anjing itu adalah semua yang tersisa darinya dari ibunya, dan Anda tahu itu. Ini bukan tentang uang atau kebijakan atau mendapatkan apa yang Anda inginkan, Coleman. Ini tentang apa yang benar." Gumaman persetujuan bergulir melalui kerumunan.
Petugas Grand melihat ke kepala polisi, yang bergeser dengan tidak nyaman tetapi tidak berbicara. Victor menyipitkan matanya, bibirnya melengkung. Aturan adalah aturan, Bob. Jika Anda ingin mengubah dunia, pergilah menulis surat kepada gubernur. Tetapi kata-katanya terdengar hampa, kecil dibandingkan dengan beban di ruangan itu. Sophie mendongak, mengunci mata dengan calahan. Untuk pertama kalinya dia melihat bukan hanya peternak beruban tetapi seseorang yang membawa jenis rasa sakit yang berbeda. Dia memberinya anggukan terkecil, semacam janji. Juru lelang ragu-ragu, lalu akhirnya perlahan menurunkan palu. Mari kita istirahat sejenak, Bapak dan Ibu, suaranya serak. Kita akan menyelesaikan ini. Saat orang-orang menyaring keluar, berdengung dengan spekulasi dan kemarahan yang tenang, Sophie tetap berlutut di serbuk gergaji, kepala Max bertumpu berat di pangkuannya. Dia mengelus telinganya, matanya kering tetapi membara. Pada saat itu dunia terasa kecil lagi, hanya seorang gadis dan anjingnya di tengah pusaran angin, berpegangan satu sama lain saat badai mengamuk di sekitar mereka. Istirahat dipanggil dan pintu lumbung terbuka. Sore yang lembab tumpah masuk, mengaduk debu dan keringat yang telah mengendap seperti kulit kedua pada setiap pengamat. Orang-orang mengalir keluar dalam kelompok-kelompok kecil, berdengung dengan gosip, saraf, dan gegar setelah melihat seorang gadis kecil menerobos dinding yang tidak dapat ditembus oleh orang-orang dewasa. Sophie tetap berlutut di serbuk gergaji, tangannya terkubur di bulu Max yang tebal. Dunianya telah menyusut menjadi kehangatan tubuhnya. Cara napasnya bergerak masuk dan keluar, mantap, membumi, hidup di sekelilingnya. Segala sesuatu yang lain kabur dan memudar. Sepatu bot yang menyeret, tatapan khawatir Sarah, juru lelang berbisik dengan para perwira. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani memecah mantra. Mike melayang tepat di belakang, tangannya di pintu lumbung, seolah-olah terpecah antara melarikan diri dan melangkah maju. Momen itu terasa seperti bisa bertahan selamanya, tetapi itu dipecahkan oleh teriakan di luar, tajam, marah, bergema di seluruh arena pekan raya. Calahan, wajahnya dibayangi, berbalik ke arah sumbernya. Victor, selalu terkumpul, sekarang tampak seolah-olah dia telah menggigit sesuatu yang busuk. Dia keluar dengan marah, telepon menempel ketat di telinganya, pria keamanannya, tertinggal di belakang. Sarah berlutut di samping Sophie, suaranya bergetar, "Sayang, kita perlu pergi. Kita telah melakukan apa yang kita bisa. Mari kita pulang saja." Kata-katanya tergantung penuh kekalahan. Tetapi Sophie, masih bisu, menggelengkan kepalanya dengan keras, berpegangan pada Max, seolah-olah dunia akan menghilang jika dia melepaskannya. Saat itu, sesuatu yang elektrik berderak melalui lumbung. Max mengangkat kepalanya, telinganya tajam, matanya terkunci pada kerumunan di pintu. Rambut di sepanjang lehernya berdiri tegak. Orang-orang minggir saat Victor masuk kembali, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Departemen tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada seorang anak. Aku akan mengurusnya sendiri. Saat dia melangkah ke juru lelang, berbicara dengan nada singkat dan mendesak, calahan mencegatnya, menghalangi jalannya dengan bahu yang lebar. Anda kalah, Victor. Biarkan saja. Mata Victor berkilat. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi, orang tua. Anjing itu bukan hanya anjing kampung, dia adalah bukti. Suara calahan turun dengan geram. Kalau begitu mungkin Anda yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Pertukaran mereka tergantung di udara, tajam dan berbahaya. Sementara itu, Sophie merasakan ketegangan menebal lagi, seolah-olah dunia menekan dirinya dari semua sisi. Max mendekat, ekornya rendah, otot-otot tegang. Tiba-tiba Max lepas dari cengkeramannya, tidak berlari, tidak liar, tetapi dengan rasa tujuan. Dia bergerak melalui kerumunan, menenun di antara kaki, sampai dia mencapai lorong tengah. Kerumunan berpisah secara naluriah. Keheningan jatuh saat Max berjalan ke arah Victor. Victor berhenti dan menatapnya. Bulu kuduknya terangkat, Victor membeku, warnanya mengering dari wajahnya. Tatapan Max terasa seperti operasi, tajam, mencari, menuduh. Sarah menarik Sophie ke atas. Ayo, sayang, mari kita keluar. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai pintu, Max berbalik, hidung ke tanah, dan berlari lurus kembali ke Sophie. Dia duduk di depannya, mengangkat cakarnya dan meletakkannya dengan lembut di sepatunya. Maknanya jelas bagi semua orang, Max telah memilih. Sesuatu bergeser di kerumunan,
Arus, tak terlihat tetapi kuat. Untuk pertama kalinya, juru lelang terlihat ragu. Dia memindai wajah para petugas untuk mencari arahan. Petugas Grand maju selangkah, berdeham. Kita semua melihat apa yang terjadi. Kebijakan departemen mengatakan penawar tertinggi, tapi mungkin sudah waktunya kita mendengarkan apa yang diinginkan anjing itu. Victor tertawa, hambar dan dibuat-buat. Bukan begitu cara kerja hukum. Anjing tidak bisa memilih. Uang berbicara, aturan penting. Tapi Callahan menggelengkan kepalanya, melangkah cukup dekat hingga Victor harus mendongak. Terkadang aturan itu salah. Terkadang hal yang benar itu jelas, tidak peduli apa yang tertulis di dokumen. Sarah, dengan suara bergetar tapi kuat, berbicara. Sophie kehilangan ibunya, suaranya, dan kedamaiannya. Max adalah satu-satunya yang tersisa untuknya. Jika kalian mengambilnya darinya, apa jadinya kita? Terdengar gumaman, awalnya pelan, lalu semakin keras, naik dari kerumunan. Orang-orang yang datang untuk tontonan, barang murah, gangguan, sekarang mendapati diri mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar, kemungkinan melakukan hal yang benar bersama. Mike akhirnya maju selangkah, menemukan suara yang tidak dia tahu dia miliki. Ini bukan tentang uang atau siapa yang memiliki kekuatan paling besar. Saya pikir semua orang di sini bisa melihat itu. Dia menatap Sophie, lalu Max, matanya melembut. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti bersembunyi di balik aturan dan mulai membela apa yang benar. Juru lelang melihat sekeliling dan untuk pertama kalinya tidak menemukan keberatan. Dia mengangkat palu, berhenti lalu meletakkannya dengan lembut di atas meja. Mari kita selesaikan ini, katanya. Tidak ada lagi tawaran. Kita lakukan pemungutan suara di sini, sekarang juga. Semua yang setuju untuk membiarkan Max tinggal bersama Sophie, angkat tangan kalian. Tangan-tangan terangkat, awalnya ragu-ragu, lalu di seluruh lumbung. Bahkan para petugas ikut bergabung. Victor dan anak buahnya adalah satu-satunya yang tetap diam, tangan terlipat, wajah keras. Callahan tersenyum, hal yang langka dan jujur. Dia menatap Sophie. Dia milikmu, katanya pelan. Kemudian kepada juru lelang, saya menarik tawaran saya. Gelombang tepuk tangan pecah, pelan tapi semakin keras. Lumbung itu dipenuhi dengan kehangatan yang langka, harapan, kelegaan, perasaan bahwa untuk sekali ini hal yang benar telah menang. Victor memelototi kerumunan, kendalinya hilang. Kalian semua membuat kesalahan, dia meludah. Ini belum berakhir. Lalu dia keluar dengan marah. Anak buahnya, mengikuti di belakang, masih mencengkeram bulu Max, menatap Sarah, Callahan, Mike, pada komunitas yang hampir dia lupakan bahwa dia adalah bagian darinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, senyum kecil merekah dari kesunyiannya. Di luar, langit telah berubah, awan bergerak memberi isyarat akan hujan di angin. Dunia terasa rapuh, baru, seolah-olah sesuatu telah diperbaiki tetapi bisa dengan mudah dibatalkan. Tapi untuk saat ini setidaknya, Max adalah miliknya. Malam itu, guntur mengguncang rumah, hujan menghantam atap, jendela. Dunia di luar adalah kabur ket air, tapi di dalam, untuk pertama kalinya, Sophie merasa hampir aman. Max telah menetap di rumah Reynolds seolah-olah dia tidak pernah pergi. Dia memeriksa setiap sudut, mengendu setiap ambang pintu, akhirnya berhenti di kursi tua Emma di mana dia menekan hidungnya ke kain dan mengeluarkan suara antara desahan dan rengekan. Sekarang dia berbaring di kaki Sophie saat dia duduk bersila di tempat tidurnya. Sebuah buku catatan hitam lusuh terbuka di antara mereka. Buku catatan itu muncul di depan pintu mereka tepat setelah makan malam, diantar oleh Callahan sendiri, basah kuyup tetapi bertekad. Ibumu, katanya, hanya menyerahkannya kepada Sarah. Emma membantu Melissa dengan penyelidikannya sebelum semuanya terjadi, dia mempercayai Max. Sekarang saya pikir dia akan mempercayai kamu. Sarah membolak-baliknya, wajahnya semakin pucat dengan setiap halaman. Mike, melihat dari balik bahunya, berbisik, ya Tuhan. Dan di dalamnya ada catatan Emma yang rapi dan mendesak. Tanggal, lokasi, senyawa kimia, peta fasilitas Cemcore tua, catatan operasi pembuangan tengah malam, foto-foto kontainer aneh yang dimuat ke truk tanpa tanda dan, di seluruh halaman, frasa yang diulang, Max tahu, percayai Max. Sekarang, saat badai mengamuk, Sophie menelusuri kata-kata ibunya dengan ujung jarinya. Mulutnya bergerak tanpa suara, Max bergerak,
meletakkan kepalanya di pangkuannya seolah-olah mengatakan, kita bersama dalam hal ini. Di lantai bawah, Mike dan Sarah berdebat dengan suara pelan. Suara itu tidak lagi menakutkan Sophie. Untuk pertama kalinya dia memiliki rahasia yang layak disimpan, tujuan yang layak ditemukan suaranya. Kita harus pergi ke polisi, Mike bersikeras. Dan memberitahu mereka apa? Suara Sarah tegang, bahwa istriku yang sudah meninggal sedang menyelidiki perusahaan tempat separuh kota bekerja, bahwa anjing itu mengingat sesuatu. Mereka akan menertawakan kita keluar dari kantor. Kemudian Sheriff daerah, saudara ipar Victor. Kumohon, Sarah, ini lebih besar dari kita. Lihat catatan ini. Emma melacak pembuangan bahan kimia di daerah aliran sungai. Orang-orang bisa sakit. Suara mereka semakin pelan. Tapi Sophie tidak perlu mendengar lebih banyak. Dia tahu sekarang mengapa Victor sangat menginginkan Max, bukan karena kebaikan, bukan untuk pekerjaan keamanan, tetapi untuk menghapus apa yang telah disaksikan Max. Hidung German Shepherd 1000 kali lebih sensitif daripada hidung manusia. Max telah bersama Emma setiap langkah penyelidikannya, telah mengendus udara di lokasi pembuangan, telah belajar untuk memberitahu bahan kimia tertentu yang disembunyikan Chemcore. Dia adalah bukti yang tidak bisa dihancurkan. Sophie membenamkan wajahnya di bulu Max, menghirup aroma hangat dan bersahajanya. Dalam cahaya redup lampu bacanya, matanya berbinar dengan kecerdasan yang melampaui pelatihan, melampaui naluri. Dia ingat bagaimana ibunya dulu berkata, anjing ini mengerti lebih dari kebanyakan orang yang bekerja dengan saya. Pada saat itu, Sophie berpikir itu hanya sesuatu yang dikatakan orang dewasa tentang hewan peliharaan yang mereka cintai. Sekarang dia bertanya-tanya apakah Emma bersungguh-sungguh. Ketukan tajam di pintu membuat mereka berdua mendongak. Mike berdiri di ambang pintu, wajahnya dipasang dalam tekad yang tidak biasa. Hei, nak, aku berutang permintaan maaf padamu. Dia melangkah ke kamar dengan tangan dimasukkan ke dalam sakunya. Aku menyuruhmu untuk move on ketika seharusnya aku membantumu menemukan jawaban. Sophie menatapnya, terkejut dengan perubahan dalam suaranya, posturnya. Ibumu sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Dia mempercayai Max untuk mengingat, dan sekarang kita perlu mempercayai kalian berdua. Dia berlutut di samping tempat tidur. Kita akan membantu menyelesaikan apa yang telah dimulai ibumu, tetapi mungkin akan menjadi rumit. Victor Coleman memiliki banyak teman di kota ini. Dari lantai bawah terdengar ketukan lagi, ketukan ini berat, di pintu depan. Suara Sarah tegang karena khawatir. Mike, seseorang ada di sini. Wajah Mike menegang. Dia meremas bahu Sophie. Tetap di sini bersama Max, oke? Jangan turun sampai aku memanggilmu. Saat dia pergi, Sophie mendengar gumaman suara yang pelan, suara Sarah yang tinggi dan gugup, suara Mike yang waspada, dan suara ketiga yang kasar dan akrab, Callahan. Percakapan itu semakin memanas, lalu sunyi lagi. Akhirnya, langkah kaki di tangga. Sarah muncul, wajahnya pucat tapi tegas. Sophie, sayang, Tuan Callahan ada di sini, dia bilang Max mungkin bisa membantu kita menemukan sesuatu yang penting. Di belakangnya tampak Callahan, basah kuyup karena hujan dan suram. Ibumu menyembunyikan sampel air, katanya tanpa basa-basi. Bukti yang bisa membuktikan Chemcore telah membuang racun di hulu waduk kota. Dia memberitahu Melissa saya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Max akan tahu di mana menemukannya. Sophie menatap Max, yang telah berdiri, telinganya tegak ke depan seolah-olah dia mengerti setiap kata. Kita perlu mencoba, kata Sarah, suaranya lebih kuat sekarang, untuk Emma, untuk Melissa, untuk semua orang di Riverdale yang mungkin sakit karena apapun yang ada di air itu. Sophie mengangguk, keputusan dibuat. Dia meluncur dari tempat tidur dan berdiri di samping Max, satu tangan membenamkan diri di bulu tebal dan kasar di lehernya. Jika ibunya mempercayai Max untuk mengingat, maka Sophie juga akan mempercayainya. Callahan mengangguk setuju, mengeraskan garis-garis wajahnya yang keriput, gadis yang baik, kita akan mulai saat fajar menyingsing. Dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Coleman tidak akan menerima ini begitu saja setelah dia menyadari apa yang sedang kita lakukan. Kita harus berhati-hati. Mike menyela. Aku punya beberapa teman di surat kabar daerah. Kita akan memastikan ini tidak begitu saja menghilang. Setelah Callahan pergi, rumah itu terasa berbeda, dipenuhi dengan tujuan, dengan listrik dari rahasia yang diungkapkan. Sarah bergerak melalui kamar-kamar, memeriksa kunci, menutup tirai.
Mike membuat panggilan telepon dengan nada rendah dan mendesak dan Sophie duduk bersama Max di kursi jendela menyaksikan petir membelah langit. Merasa untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal bahwa beban kesunyian yang menghancurkan mungkin suatu saat akan terangkat. Malam itu dia tidur dengan Max meringkuk di sekelilingnya. Tubuhnya hangat dan padat melawan badai. Dan untuk pertama kalinya dalam 14 bulan Sophie bermimpi bukan tentang kehilangan tetapi tentang penemuan. Tentang menemukan kebenaran tersembunyi ibunya, tentang keadilan yang datang seperti fajar, tentang akhirnya memiliki sesuatu yang layak diucapkan dengan lantang. Dalam kegelapan sebelum fajar Max terbangun tiba-tiba, telinganya waspada. Sophie bergerak, merasakan ketegangannya. Di luar, mesin mobil mendengkur, lalu berhenti. Lampu depan menyapu langit-langit kamarnya, lalu menghilang. Max menggeram pelan dan memperingatkan seseorang sedang mengawasi rumah. Pagi menyingsing cerah dan jernih. Badai menghilang untuk meninggalkan dunia yang tampak bersih, tetapi ketenangan di luar mengkhianati ketegangan di dalam rumah tangga Reynolds. Saat mereka bersiap untuk rapat Dewan Kota, Sarah mengemasi buku catatan Emma, sampel air, dan perekam digital kecil ke dalam tas jinjingnya. Mike terus-menerus memeriksa teleponnya, menunggu konfirmasi dari kontak surat kabarnya. Sophie tetap dekat dengan Max, yang belum rileks sejak gangguan sebelum fajar, posturnya waspada, matanya terus-menerus bergerak ke jendela. Callahan tiba tepat setelah sarapan, truknya bergemuruh ke jalan masuk mereka. Dia tidak sendirian. 3 pria keriput duduk di bak truk, wajah mereka suram di bawah pinggiran topi usang. Teman lama, Callahan menjelaskan saat dia melangkah ke beranda. Pikir kami bisa menggunakan beberapa mata tambahan hari ini. Mike menilai para pendatang baru dengan campuran lega dan khawatir. Kamu mengharapkan masalah, Bob? Mulut Callahan berkata dengan garis keras. Victor Coleman telah membuat panggilan sepanjang malam, setengah dewan ada di sakunya dan dia memiliki keamanan yang merangkak di atas balai kota. Dia melirik Sophie, ekspresinya melembut. Tapi kita punya sesuatu yang tidak dia miliki. Max berdiri di sisi Sophie, bahunya menekan pinggulnya, sepadat dinding. Kebenaran? Sarah bertanya, suaranya tegang karena harapan. Callahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang di sekitar sini mencintai Emma. Dan begitu mereka mendengar apa yang Cemcor lakukan terhadap air mereka, tanah mereka, dia membiarkan pikiran itu menggantung belum selesai di udara pagi. Perjalanan ke balai kota terasa seperti prosesi. Truk Callahan memimpin Subaru Sarah, mengikuti kemudian 2 truk lagi dipenuhi dengan orang-orang yang muncul seolah-olah dari antah berantah. Kata telah menyebar semalaman melalui panggilan telepon dan beranda belakang, melalui jaringan tak terlihat yang menghubungkan kota kecil, seperti pembuluh darah, ke jantung. Saat mereka berbelok ke Main Street, Sophie menekan wajahnya ke jendela, matanya membesar. Alun-alun di depan balai kota dipenuhi dengan orang-orang, bukan hanya beberapa penonton yang penasaran, tetapi kerumunan yang tumpah menuruni tangga dan melintasi halaman. Beberapa memegang tanda, keadilan untuk Emma dan air bersih untuk Riverdale, dan biarkan gadis itu menyimpan anjingnya. Ya Tuhan, bisik Sarah. Bagaimana mereka tahu? Telepon Mike berdering. Dia melirik ke bawah lalu mengeluarkan siulan pelan. The Riverdale Gazette baru saja menerbitkan edisi online khusus. Penyelidikan terakhir pahlawan lokal terungkap seseorang membocorkan cerita. Sarah menembaknya dengan tatapan tajam. Apakah itu perbuatanmu? Dia menggelengkan kepalanya bingung. Aku sedang menunggu sampai setelah rapat dewan. Siapapun yang melakukan ini melompati senapan. Melalui kerumunan, Sophie melihat Nyonya Moreno dari perpustakaan dan Tuan Wilson, yang menjalankan toko perangkat keras, dan pelatih Stevens dari sekolah menengah pertama. Orang-orang biasa, tetangga ibunya, teman-teman, komunitas yang telah dia layani dan lindungi. Mereka berpisah saat konvoy kecil mendekat, menciptakan jalan ke tangga balai kota. Di bagian atas tangga berdiri Victor Coleman, diapit oleh pria-pria berjas gelap dan pejabat kota dalam kelompok gugup. Wajahnya tenang, tetapi Sophie bisa melihat ketegangan di rahangnya. Cara matanya melesat dari kerumunan ke truk Callahan dan kembali lagi. Ini bukan yang telah dia rencanakan. Saat mereka parkir, Callahan mencondongkan tubuh ke jendela Sarah. Biarkan aku pergi dulu, gumamnya, uji airnya. Tapi Sarah sudah membuka pintunya, tulang belakang lurus, dagu terangkat tinggi. Kita pergi bersama, katanya tegas. Kita semua. Max melompat dari kursi belakang segera setelah Sophie membuka pintu, memposisikan dirinya di antara dia dan kerumunan. Tapi tidak ada ancaman di sini, hanya wajah-wajah khawatir, anggukan mendukung,
beberapa tepukan ragu di bahu Sophie saat dia bergerak melalui pertemuan itu. Gadis pemberani, bisik seseorang. Sama seperti mamamu. Ruang dewan sudah penuh sesak, setiap kursi terisi, orang-orang berdiri di sepanjang dinding. Udara terasa tebal dengan antisipasi dan aroma samar poles kayu tua. Di meja panjang di platform yang ditinggikan duduk 7 anggota dewan, ekspresi mereka berkisar dari yang secara terbuka bermusuhan hingga yang dengan hati-hati netral hingga yang diam-diam mendukung. Wali Kota Jenkins, seorang wanita kurus dengan kerutan abadi, memberikan sidang untuk memesan tepat saat kelompok Sophie mencapai barisan depan. Sidang darurat Dewan Kota Riverdale ini akan diatur, dia mengumumkan, suaranya terputus. Kita memiliki situasi unik di hadapan kita hari ini. Victor maju segera, halus dan terlatih. Nyonya Wali Kota, anggota Dewan, saya harus keberatan dengan proses yang tidak teratur ini. Minoritas vokal kecil mencoba untuk mengganggu fungsi pemerintah yang tepat berdasarkan teori konspirasi dan emosi daripada fakta. Dari suatu tempat di kerumunan terdengar dengusan mengejek yang pelan. Wali Kota Jenkins menembakkan pandangan peringatan ke arah itu sebelum melanjutkan. Tuan Coleman, keberatan Anda dicatat. Namun, mengingat kepentingan publik, Dewan telah setuju untuk mendengarkan kesaksian mengenai 2 hal. Pertama, disposisi petugas K9 Max dan kedua, tuduhan mengenai praktik lingkungan industri Chemcor. Sarah berdiri dengan folder yang menempel di dadanya. Nyonya Wali Kota, jika saya boleh, Nyonya Reynolds, Anda akan mendapatkan giliran Anda. Wali Kota memotong. Kita akan mulai dengan masalah yang lebih sederhana. Kepala Davis, tolong jelaskan kebijakan departemen mengenai petugas K9 pensiun. Kepala polisi bangkit dengan tidak nyaman dalam seragam formalnya. Kebijakan departemen menyatakan bahwa K9 pensiun dianggap sebagai properti departemen dan harus dibuang melalui lelang publik kepada penawar dewasa yang memenuhi syarat, dengan hasil kembali ke dana unit K9, dan lelang untuk K9 Max telah diberitahukan dan dilakukan dengan benar. Kepala itu bergeser. Ya, Bu, meskipun ada keadaan yang tidak biasa yang berarti anjing itu memilih anak itu. Bu, melanggar penahanan dan langsung mendatanginya. Dalam 20 tahun saya dalam penegakan hukum, saya belum pernah melihat yang seperti itu. Dia berdeham. Emma, petugas Reynolds selalu mengatakan anjing itu lebih pintar daripada setengah dari pasukan. Sepertinya dia benar. Gelombang tawa bergerak melalui kerumunan, memecah beberapa ketegangan. Wali Kota Jenkins mengerutkan kening. Meskipun demikian, aturan ada karena suatu alasan. Tuan Coleman menempatkan tawaran yang menang, bukan? Victor maju lagi, $10.000, Nyonya Wali Kota, tawaran murah hati yang akan mendanai 2 petugas K9 baru untuk departemen kita. Nyonya Reynolds, Wali Kota menoleh ke Sarah. Anda mengajukan petisi untuk pengecualian terhadap kebijakan ini. Atas dasar apa? Sarah menarik napas dalam-dalam. Atas dasar kebutuhan medis. Putri saya belum berbicara sejak kematian ibunya 14 bulan lalu sampai kemarin ketika dia melihat Max di lelang itu. Dia meletakkan tangan di bahu Sophie. Sophie membutuhkan Max sebagai hewan terapi. Dr. Winters dari klinik anak Riverdale telah memberikan sertifikasi untuk efek itu. Dia menyerahkan dokumen kepada panitera dewan yang mendistribusikan salinan kepada para anggota. Selanjutnya, Sarah melanjutkan, suaranya semakin kuat, Max lebih dari sekadar hewan peliharaan atau hewan layanan. Dia adalah penghubung penting dengan sesuatu yang jauh lebih besar, penyelidikan yang dilakukan Emma sebelum kematiannya. Sebuah penyelidikan yang mungkin mengungkapkan kelalaian kriminal dan pelanggaran lingkungan yang mengancam setiap orang di ruangan ini. Ruangan itu meledak dalam gumaman. Wali Kota Jenkins membenturkan palunya. Pesanan, Nyonya Reynolds, itu adalah tuduhan serius. Itu bukan tuduhan. Callahan berdiri sekarang wajahnya yang keriput suram. Putriku, Melissa, bekerja dengan petugas Reynolds untuk mendokumentasikan pembuangan bahan kimia ilegal oleh Chemcor. Melissa menghilang. Emma meninggal dalam apa yang disebut kecelakaan garis tugas dan sekarang Victor Coleman, yang duduk di Dewan Direksi Chemcor, tiba-tiba ingin membayar $10.000 untuk anjing polisi pensiun. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu seorang detektif untuk melihat ada lebih banyak dalam cerita ini. Wajah Victor memerah. Ini adalah fitnah. Saya akan memberitahu Anda. Biarkan dia selesai, memanggil suara dari kerumunan. Itu adalah Nyonya Moreno, pustakawan. Kita sudah cukup lama menunggu kebenaran. Wali Kota Jenkins tampak seolah-olah dia telah menggigit sesuatu yang asam,
tetapi dia mengangguk agar Callahan melanjutkan. Dengan ketelitian metodis, dia meletakkan bukti, catatan rinci Emma tentang tanda tangan kimia yang ditemukan dalam sampel tanah di sepanjang sungai, foto-foto truk tanpa tanda yang meninggalkan fasilitas Chemchor pada malam hari, catatan kematian ikan yang tidak dapat dijelaskan di hilir, peningkatan yang nyata dalam keluhan pernapasan di klinik setempat. Emma melatih Max untuk mendeteksi bahan kimia spesifik ini. Callahan menjelaskan bahwa anjing dapat menemukan sejumlah kecil yang bahkan mungkin terlewatkan oleh peralatan laboratorium. Dia bersamanya di setiap lokasi penyelidikan, setiap titik pengumpulan sampel air. Dia tahu di mana bukti itu dikubur. Secara harfiah saat dia berbicara, Sophie memperhatikan wajah anggota dewan. Beberapa tampak terkejut, yang lain tidak nyaman, beberapa tidak terkejut. Anggota Dewan Parker, seorang pria tua dengan kacamata tebal, mencondongkan tubuh ke depan. Bagaimana kita tahu semua ini benar? Ini bisa menjadi fabrikasi, kebetulan. Kami memiliki sampelnya, Sarah menyela, membuka tas jinjingnya, air dan tanah dari 6 lokasi berbeda di sepanjang Blackwater Creek. Emma melestarikannya sesuai dengan protokol EPA, mendokumentasikan rantai hak asuh. Mereka hanya perlu diuji oleh laboratorium independen. Dia menempatkan wadah tertutup di atas meja di depan dewan, telinga Max tegak ke depan, posturnya waspada. Dan ada lagi, Mike menambahkan, maju selangkah untuk pertama kalinya, catatan keuangan yang menunjukkan pembayaran dari anak perusahaan Chemchor ke perusahaan cangkang yang dimiliki oleh 3 anggota dewan ini. Ruangan itu menjadi sunyi. Wajah Wali Kota Jenkins kehilangan warna. Itu adalah tuduhan yang sangat serius, Tuan Thompson. Itu bukan tuduhan, jawab Mike dengan tenang. Itu adalah fakta keuangan. Catatan telah diteruskan ke kantor Jaksa Agung Negara Bagian dan EPA. Victor melonjak ke depan. Ini tidak masuk akal. Kalian tidak mungkin percaya, tapi Max mulai menggeram-geraman rendah dan stabil yang membungkam ruangan. Matanya tertuju bukan pada Victor tetapi pada tas kerjanya. Kepala Davis bergerak secara naluriah, tangannya pergi ke ikat pinggangnya. Tuan Coleman, apakah Anda keberatan membuka tas Anda? Ini adalah pelecehan, Victor meludah, mencengkeram tas itu lebih erat. Tuan, suara kepala itu mengeras, buka tasnya. Untuk sesaat tanpa Victor mungkin menolak. Kemudian, dengan kelambatan yang disengaja, dia meletakkan tas kerja di atas meja dan membukanya. Di dalamnya ada folder, laptop, dan, terletak di saku samping, perangkat hitam kecil. Kepala Davis meraih dan mengekstraknya, ekspresinya semakin gelap. Ini adalah penyekat sinyal, ilegal di gedung pemerintah. Dia mendongak dengan mata keras. Apakah Anda ingin menjelaskan mengapa Anda membutuhkan sesuatu seperti ini di rapat Dewan Kota? Ketenangan Victor retak. Saya ingin pengacara saya. Saya yakin Anda melakukannya, jawab kepala itu. Sementara itu, saya ingin Anda melangkah keluar dengan petugas Grand di sini. Saat Victor dikawal keluar dari ruangan, kerumunan mulai bergumam, lalu berbicara secara terbuka, kebisingan meningkat sampai Wali Kota Jenkins membenturkan palunya berulang kali. Pesanan, kita akan memiliki pesanan. Ketika ruangan menjadi tenang, dia menarik napas gemetar. Mengingat wahyu ini, Dewan akan perlu berunding. Kita akan mengambil reses 15 menit. Para anggota Dewan keluar melalui pintu samping, meninggalkan ruangan yang berdengung dengan ketegangan dan spekulasi. Sarah berlutut di samping Sophie yang tetap diam sepanjang waktu, satu tangan membenamkan diri di bulu Max. Kamu baik-baik saja, sayang? Dia bertanya dengan lembut. Sophie mengangguk, lalu meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan kertas kecil yang dilipat. Dia menekannya ke tangan Sarah. Sarah membukanya dengan hati-hati. Itu adalah gambar anak-anak, kasar tetapi tidak salah lagi, dari sungai di belakang rumah mereka dengan tanda X ditandai di bawah pohon belah petir yang khas. Di bagian bawah, dalam huruf-huruf yang hati-hati, tempat persembunyian khusus ibu. Max menunjukkan padaku. Mata Sarah melebar, ada lebih banyak bukti. Sophie mengangguk lagi, lalu menunjuk ke Max, yang mata cerdasnya tampaknya mengkonfirmasi pesan tersebut. Ketika Dewan kembali, wajah mereka suram tetapi bertekad. Wali Kota Jenkins menyesuaikan mikrofonnya. Setelah mempertimbangkan bukti yang disajikan, Dewan Kota Riverdale telah mencapai 2 keputusan. Pertama, mengenai petugas K9 Max, mengingat keadaan khusus dan rekomendasi medis, hak asuh diberikan kepada Sophie Reynolds, dengan Max secara resmi terdaftar sebagai hewan layanan terapi. Sorak-sorai naik dari kerumunan. Sarah meremas bahu Sophie.
Kedua, wali kota melanjutkan, mengenai tuduhan terhadap Chemchor Industries, Dewan dengan suara bulat memutuskan untuk meminta penyelidikan EPA penuh, untuk menempatkan penangguhan sementara pada semua operasi Chemchor di dalam batas kota dan untuk melestarikan semua bukti yang terkait dengan kemungkinan pelanggaran lingkungan. Dia membenturkan palunya sekali dengan tegas. Sidang ini ditunda. Ruangan itu meledak dalam campuran sorak-sorai, argumen, dan percakapan cepat. Wartawan bergegas maju, kamera berkedip. Sarah menarik Sophie mendekat, melindunginya dari keributan. Tapi Sophie tidak melihat kerumunan atau wartawan. Matanya tertuju pada Max yang duduk dengan tenang di tengah kekacauan. Misinya selesai, kesetiaannya dihargai. Untuk pertama kalinya dalam 14 bulan, dia merasakan beban kesunyian terangkat dari dadanya seperti pintu perlahan terbuka untuk membiarkan cahaya dan udara masuk. Saat mereka berjalan keluar, melalui jabat tangan dan ransel dan ucapan selamat yang berlinang air mata, Sophie merasakan kehangatan matahari musim panas di wajahnya. Max berjalan di sampingnya, tubuhnya rileks sekarang ekornya bergoyang lembut. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, membawa kebenaran ke dalam terang. Tetapi ketika mereka mencapai mobil Sarah, Sophie melihat Victor dikawal ke mobil patroli polisi. Wajahnya dipelintir karena amarah. Dia menatap langsung ke arahnya dan kebencian di matanya mengirimkan rasa dingin ke tubuhnya. Terlepas dari hari yang hangat, ini belum berakhir, bukan dengan bidikan panjang. Perayaan kemenangan di rumah Reynolds malam itu memiliki kualitas kaca yang rapuh, cerah, jernih, tetapi mudah pecah. Tetangga mampir dengan casserole dan ucapan selamat. Callahan dan teman-temannya mempertahankan pengawasan diskret dari truk mereka yang diparkir di sepanjang jalan. Berita lokal menayangkan cerita itu setiap jam. Gadis lokal dan K9 mengungkap skandal perusahaan. Sophie duduk di ayunan beranda dengan Max di sampingnya menyaksikan kunang-kunang naik dari rumput saat orang dewasa berbicara dengan nada teredam dan bersemangat tentang penyelidikan EPA dan gugatan class action. Hampir tengah malam ketika tamu terakhir pergi. Mike mengunci pintu, memeriksa setiap jendela. Sarah mematikan lampu beranda dan menutup tirai. Rumah itu menjadi sunyi yang kelelahan, kemenangan hari itu memberi jalan ke kedamaian tentatif. "Ayo, sayang," kata Sarah, menghaluskan rambut Sophie. "Waktunya tidur. Ini hari yang cukup panjang." Sophie mengangguk. Tiba-tiba dilanda kelelahan, dia menepuk kakinya dan Max mengikutinya ke atas, kukunya berderak lembut di kayu keras di kamarnya, dia berganti pakaian tidur sementara Max melakukan ritual malamnya, mengitari perimeter, mengendus jendela, akhirnya menetap di karpet di samping tempat tidurnya dengan desahan puas. Dia hampir tertidur ketika dia mendengarnya. Rengekan lembut dari Max, diikuti oleh pergeseran berat badannya yang halus. Saat dia bangkit, telinganya tegak, kepala menoleh ke arah jendela. Sesuatu salah. Sophie meluncur dari tempat tidurnya dengan kaki telanjang, diam, di lantai kayu. Max berdiri kaku, geraman rendah membangun di dadanya. Di luar, mesin mobil mendengkur, lalu berhenti. Dia memisahkan tirai hanya cukup untuk mengintip keluar sebuah sedan gelap duduk di tepi jalan, lampu depannya mati. Dua bayangan bergerak di halaman depan mereka, jantung berdebar-debar. Sophie meraih jubahnya dan menyelinap ke lorong. Dia bisa mendengar televisi Sarah dan Mike bermain di lantai bawah. Suara mereka, gumaman lembut di bawahnya. Mereka tidak tahu. Dia berada di tengah jalan menuruni tangga ketika sebuah kecelakaan menghancurkan malam itu, kaca pecah, kayu pecah. Max melesat melewatinya kabur otot dan bulu, gonggongannya meledak di ruang terbatas. Sarah menjerit, Mike meneriakkan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Lebih banyak kaca pecah, suara gedebuk tubuh bertabrakan. Sophie membeku di tangga, lumpuh oleh ketakutan dan perasaan deja vu yang mengerikan. Beginilah cara itu terjadi sebelumnya, ketika mereka memberitahunya Emma tidak akan pulang. Dunia retak menjadi potongan-potongan bergerigi dan tidak dapat didamaikan. Dari bawah terdengar geraman garang Max, lalu jeritan kesakitan tajam yang menembus Sophie seperti pisau. Dia berlari menuruni sisa tangga, berbelok di sudut dan mendapati kekacauan. Jendela ruang tamu pecah, meja kopi terbalik, Mike bergumul dengan sosok bertopeng sementara yang lain berdiri di atas Max yang terbaring kejang di lantai. "Tidak!" Jeritan itu keluar dari tenggorokan Sophie, mentah dan naluriah, suara pertama yang dia keluarkan di rumahnya sendiri selama lebih dari setahun. Pria yang membungkuk di atas Max berbalik, terkejut oleh suaranya. Di tangannya ada sesuatu yang kecil dan hitam, sebuah pistol setrum. Sarah mundur ke ambang pintu dapur, melihat Sophie dan menerjang ke depan. "Lari, Sophie,
lari. Tapi Sophie tidak bisa lari, tidak bisa meninggalkan Max terbaring di sana, rentan dan terluka. Pria dengan pistol setrum mulai mendekatinya. Waktu seolah melambat, meregang, mengkristal di sekitar momen teror tunggal ini. Kemudian datang suara benturan lain, saat pintu depan terbuka dengan keras, Callahan berdiri bersiluet di kegelapan malam, senapan terangkat, mundur dari gadis itu, gerutunya, suaranya tenang mematikan. Sekarang para pria bertopeng itu ragu-ragu, lalu berlari menuju jendela yang pecah. Mike, berdarah dari luka di dahinya, mencoba meraih salah satu dari mereka tetapi gagal. Mereka menghilang ke dalam kegelapan secepat mereka muncul, mesin sedan meraung, ban berdecit saat melaju pergi. Sophie berlari ke Max, berlutut di sampingnya. Napasnya berat, matanya tidak fokus. Dia meletakkan tangannya di sisi tubuhnya yang naik turun, merasakan detak jantungnya yang cepat di bawah jari-jarinya. Panggil dokter hewan, Callahan membentak, sudah menekan nomor teleponnya sendiri. Dan polisi, meskipun Tuhan tahu apakah mereka akan melakukan apapun. Sarah berlutut di samping Sophie, wajahnya pucat dalam cahaya terang di atas kepala. Dia akan baik-baik saja, sayang. Dia kuat, dia akan baik-baik saja. Tapi suaranya bergetar karena ketidakpastian. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut sirene, pertanyaan, bau antiseptik, dan lampu neon. Dokter hewan daerah, Dr. Lawson, merawat Max di kliniknya sementara Sophie duduk kaku di ruang tunggu, menolak untuk berbicara lagi, meskipun dibujuk dengan lembut oleh petugas polisi yang mengambil pernyataan mereka. Serangan itu mendorongnya kembali ke dalam keheningan, kembali ke ruang batin yang terlindungi di mana kata-kata tidak dapat menjangkau. Menjelang fajar Dr. Lawson muncul, wajahnya serius tetapi tidak kalah. Dia stabil, katanya kepada Sarah. Sengatan listrik memengaruhi irama jantungnya tetapi kami memberinya obat untuk mengaturnya. Mungkin ada beberapa efek neurologis. Kami tidak akan tahu sampai dia sadar sepenuhnya, tapi dia akan hidup, tanya Mike. Lukanya sekarang dibalut, lengannya melingkari bahu Sarah. Dr. Lawson mengangguk. Dia seorang pejuang, tetapi saya khawatir tentang apa yang saya temukan dalam pemeriksaan darahnya. Dia merendahkan suaranya. Ada penanda kimia yang tidak biasa yang konsisten dengan paparan kronis terhadap polutan industri. Jenis yang sama yang Anda sebutkan ada di sampel air itu. Sarah tersentak. Dia telah diracuni perlahan. Ya, dan jika dia telah terpengaruh, dokter hewan membiarkan implikasinya menggantung di udara. Sophie minum air yang sama. Mike menyelesaikan, kengerian menyingsing di wajahnya. Saya ingin mengambil sampel darah darinya, hanya untuk berjaga-jaga, kata Dr. Lawson dengan lembut. Sarah menoleh ke Sophie yang duduk kecil dan menarik diri di kursi ruang tunggu plastik. Sayang, Dr. Lawson perlu memeriksa sesuatu. Oke, hanya sedikit cubitan. Sophie tidak menanggapi. Matanya terpaku pada pintu yang menuju ke area perawatan tempat Max berbaring, tetapi dia tidak memberikan perlawanan saat dokter hewan dengan lembut meraih lengannya, menyeka bagian dalam sikunya, dan mengambil sebotol kecil darah. Saya akan segera mengirim ini ke laboratorium, janji Dr. Lawson sementara itu, jangan gunakan air keran Anda, tidak untuk minum, memasak, apapun. Mereka diizinkan untuk melihat Max sebentar. Dia berbaring di atas meja logam, infus di kakinya, monitor berbunyi bip lembut di sampingnya. Matanya tertutup, napasnya dangkal tetapi stabil. Sophie mendekat, perlahan, mengulurkan tangan untuk menyentuh moncongnya yang beruban dengan jari-jari gemetar. Kelopak matanya bergetar saat dia menyentuhnya tetapi tidak terbuka. Kita harus pulang, istirahat. Sarah bergumam, mereka akan menelepon kita jika ada perubahan. Tetapi ketika mereka berbalik untuk pergi, telepon Dr. Lawson berdering. Wajahnya berubah saat dia mendengarkan, semakin pucat dari detik ke detik. Saya mengerti. Ya, mereka di sini bersama saya sekarang. Dia menutup telepon dan menoleh ke mereka, ketenangan profesionalnya retak. Itu dari laboratorium. Saya meminta mereka untuk melakukan screening awal pada darah Sophie. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada peningkatan kadar 3 bahan kimia industri, semuanya konsisten dengan apa yang ditemukan dalam sampel sungai. Dia perlu pergi ke rumah sakit sekarang. Dunia terhuyung di bawah kaki Sarah. Mike meraih lengannya, menenangkannya. Apa yang Anda katakan? Bisik Sarah. Saya mengatakan seseorang telah meracuni pasokan air Anda, jawab Dr. Lawson, sudah meraih teleponnya untuk memanggil ambulans.
Dan Sophie telah menunjukkan efeknya jauh lebih lama daripada Max. Saya pediatri Rumah Sakit Memorial Riverdale adalah labirin biru lembut dan kuning redup, yang dirancang untuk menenangkan pasien mudanya dengan mural ceria dan pencahayaan lembut. Tetapi tidak ada yang bisa melembutkan kenyataan pahit dari kondisi Sophie Reynolds saat dia berbaring pucat dan diam di bawah selimut rumah sakit tipis. Infus terus meneteskan obat ke lengannya. Sarah tidak meninggalkan sisinya dalam 36 jam, wajahnya sendiri abu-abu karena kelelahan dan ketakutan. Mike mondar-mandir di lorong di luar, bergantian antara panggilan telepon teredam dan menatap kosong keluar jendela ke kota di bawah. Diagnosis datang dengan cepat, paparan toksik kronis brutal yang menyebabkan peradangan hati dan tanda-tanda awal kerusakan neurologis. Keheningan yang menyelimuti Sophie sejak kematian ibunya bukan hanya trauma. Itu adalah gejala, racun yang menumpuk di sistemnya telah memengaruhi pusat bicaranya, kontrol motoriknya, tingkat energinya. Apa yang semua orang kaitkan dengan kesedihan sebagian adalah pekerjaan bahan kimia yang menggerogotinya dari dalam. Itu dapat dibalik, Dr. Haraman, spesialis anak, telah meyakinkan mereka. Kami telah menangkapnya tepat waktu. Perawatan akan mengeluarkan racun dari sistemnya, dan anak-anak seusianya memiliki kapasitas penyembuhan yang luar biasa. Tetapi kepercayaan dirinya tidak banyak mengurangi amarah dan rasa bersalah yang mengalir melalui Sarah dan Mike saat mereka mempertahankan kewaspadaan mereka. Seseorang telah melakukan ini dengan sengaja, telah meracuni seorang anak untuk membuatnya diam, untuk melindungi keuntungan perusahaan, untuk menyembunyikan kebenaran. Emma telah meninggal karena mencoba mengungkap. Pada pagi hari ketiga, Callahan tiba dengan berita. Wajahnya yang lapuk dipenuhi kelelahan tetapi matanya berkobar dengan tujuan. Dia menarik Mike ke lorong, suaranya bernada rendah tetapi intens. Kami menemukannya, katanya, mengeluarkan kantong bukti plastik dari saku jaketnya. Di dalamnya ada alat kecil tidak lebih besar dari sebungkus rokok. Itu terpasang pada saluran air utama Anda tepat di tempat ia memasuki rumah dari jalan, semacam mekanisme pelepasan lambat. Mike menatap alat itu, tangannya mengepal dan membuka di sisinya. Victor Callahan mengangguk muram, belum bisa membuktikannya, tapi siapa lagi? Waktunya cocok. Anda semua mulai sakit sekitar waktu penyelidikan Emma semakin dekat dengan kebenaran. Sophie yang terburuk, karena dia yang terkecil, Max menangkapnya dengan hidungnya itu. Tetapi pada saat itu kerusakannya sudah terjadi. Apakah Anda sudah pergi ke polisi? Tawa Callahan pahit. Dan beritahu mereka apa? Bahwa orang terkaya di daerah itu yang saat ini dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu dakwaan penipuan perusahaan, juga meracuni gadis-gadis kecil. Kita membutuhkan lebih dari sekadar kecurigaan, Mike. Kita membutuhkan bukti yang menghubungkan ini langsung ke Coleman. Dari dalam kamar Sophie terdengar bunyi bip lembut dari monitor, bisikan saluran oksigen, gumaman pelan Sarah saat dia membaca dengan suara keras dari buku dongeng. Mike bersandar ke dinding, tiba-tiba kewalahan oleh beban semuanya. Bagaimana dengan Max? Tanyanya. Bagaimana dia mempertahankan dirinya sendiri? Dr. Lawson mengatakan irama jantungnya stabil. Anjing tua itu terlalu keras kepala untuk berhenti. Callahan ragu-ragu lalu menambahkan, ada hal lain. Saya menelusuri lebih banyak buku catatan Emma, yang kami temukan di tempat persembunyian. Sophie menggambar di peta itu. Emma tidak hanya mendokumentasikan pembuangan. Dia sedang membangun kasus terhadap orang-orang tertentu, termasuk 3 anggota Dewan Kota dan Kepala Keamanan Victor, orang keamanan yang sama yang berada di lelang. Callahan mengangguk, James Merritt, mantan militer. Dialah yang melakukan pekerjaan kotor Victor. Emma memiliki foto dirinya mengawasi pembuangan malam di tambang tua. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dan ada catatan tentang pertemuan Emma dengan Merritt 2 hari sebelum dia meninggal. Dia pikir dia sedang mengubahnya, membuatnya membalik Victor. Jelas itu tidak terjadi. Wajah Mike mengeras. Anda pikir dia membunuhnya? Saya pikir kecelakaan Emma perlu dilihat lagi dan saya pikir kita perlu menemukan Merritt sebelum dia menghilang atau kembali untuk menyelesaikan apa yang dia mulai dengan Sophie dan Max. Di dalam ruangan, Sophie bergerak dalam tidurnya, wajah kecilnya berkerut kesakitan atau ketakutan. Sarah menenangkannya, membelai rambutnya, membisikkan jaminan. Mike mengawasi mereka melalui pintu, naluri melindungi muncul dalam dirinya yang mengejutkannya dengan keganasannya. Dia telah memasuki hidup mereka sebagai ayah tiri yang canggung, orang luar, pria yang tidak bisa memahami kesedihan mereka. Sekarang dia akan melakukan apa saja untuk menjaga mereka tetap aman. Apa yang kita butuhkan? Tanya Mike kepada Callahan,
suaranya tenang dan bertekad. Gambar Sophie. Callahan menjawab, Emma melatih gadis itu, dengan cara yang sama seperti dia melatih Max untuk mengingat tempat, untuk mengenali sesuatu. Peta yang telah dibuat Sophie bukan hanya acak. Dia telah mendokumentasikan tempat-tempat yang dia kunjungi bersama Emma, tempat-tempat di mana bukti mungkin masih tersembunyi. Mike ingat kertas yang dilipat yang diberikan Sophie kepada Sarah di pertemuan dewan, tetapi dia belum berbicara. Bagaimana kita tahu kemana harus mencari? Kita tidak perlu dia berbicara, kata Callahan. Kita hanya perlu dia menunjukkan kepada kita. Di klinik hewan di seberang kota, Dr. Lawson sedang menyelesaikan putaran paginya ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Max, yang sebagian besar telah dibius selama 3 hari, tiba-tiba waspada. Telinga tegak, mata fokus, tubuh tegang. Meskipun lemah, dia merengek lembut, lalu lebih mendesak, mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Tenang, nak, dia menenangkan, memeriksa saluran infusnya. Anda belum siap untuk bangun dan berkeliling. Tetapi Max tidak mau tenang. Tatapannya terpaku pada pintu klinik, rengekannya meningkat menjadi gonggongan. Dr. Lawson mengerutkan kening. Dalam 20 tahun praktik dokter hewan dia telah belajar untuk mempercayai naluri hewan. Sesuatu yang salah. Dia meraih teleponnya tepat ketika bel depan klinik berdering melalui partisi kaca. Dia melihat resepsionisnya mendongak, wajahnya berubah dari sambutan profesional menjadi kebingungan menjadi ketakutan dalam hitungan detik. Kemudian seorang pria melangkah ke pandangan, berbadan lebar, tanpa ekspresi. Lencana pengunjung dari rumah sakit terpasang di jaketnya. James Merritt. Dr. Lawson bergerak cepat, mematikan monitor Max dan melepaskan infusnya. Ayo, nak, bisiknya, membantu anjing yang lemah itu berdiri. Kita harus pergi sekarang. Dia mengantar Max melalui pintu belakang ruang perawatan dan ke kantor pribadinya, menguncinya di belakang mereka melalui dinding tipis. Dia bisa mendengar suara berat Merritt menanyakan tentang Max. Jawaban gagap resepsionis, dokter. Tangan Dr. Lawson gemetar saat dia menekan nomor Callahan. Dia di sini, bisiknya ketika dia menjawab, Merritt di klinik mencari Max, kutukan Callahan meledak. Bisakah Anda keluar melalui pintu belakang ke tempat parkir? Tetapi Max hampir tidak bisa berjalan. Sembunyikan dia, jika Anda bisa. Saya 5 menit lagi. Garis itu mati. Dr. Lawson menatap Max, yang berdiri bergoyang tetapi bertekad, matanya yang cerdas terpaku di wajahnya. Dia berpikir cepat, lemari persediaan terlalu jelas. Mobilnya akan menjadi tempat pertama yang mereka cari. Kemudian matanya tertuju pada pelayan bodoh tua klinik, peninggalan dari ketika gedung itu menjadi toko barang kecil pada tahun 50-an, sekarang digunakan terutama untuk memindahkan file antar lantai. Itu gila, gumamnya pada dirinya sendiri, tapi itu mungkin berhasil di rumah sakit. Sarah tertidur di kursi di samping tempat tidur Sophie ketika seorang perawat yang tidak dia kenal memasuki ruangan. Wanita itu tersenyum profesional, memeriksa infus dan monitor Sophie. Hanya rutin, jelasnya, meraih kesakunya dan waktunya untuk minum obatnya. Sesuatu dalam sikapnya, sedikit ketegangan di sekitar mata, presisi hati-hati pada gerakannya memicu peringatan di otak Sarah yang kelelahan. Dokter Haraman tidak menyebutkan obat baru, katanya, duduk lebih tegak. Senyum perawat itu menegang. Itu hanya dipesan untuk peradangan hati. Sarah melihat lebih dekat lencana perawat itu. Foto itu tidak terlalu cocok dengan wajahnya. Wanita itu meraih port infus Sophie, sebuah jarum suntik di tangan. Pada saat itu, semuanya melambat. Sarah melihat wajah Emma dalam benaknya, bertekad, tak kenal takut, melindungi apa yang dia cintai. Tanpa sadar, Sarah menerjang ke depan, menjatuhkan jarum suntik dari tangan wanita itu dan mengirimkannya bergemerincing di lantai. Tolong, Sarah menjerit, menempatkan dirinya di antara wanita itu dan tempat tidur Sophie. Keamanan, wajah perawat palsu itu berkerut karena amarah. Dia meraih kesakunya lagi, bukan untuk jarum suntik lain, tetapi untuk sesuatu yang kecil dan hitam, sebuah pistol setrum yang identik dengan yang digunakan pada Max. Sarah meraih benda terdekat, kendi air logam, dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Itu terhubung dengan pergelangan tangan wanita itu, mengirimkan senjata itu terbang. Keributan itu membangunkan Sophie, yang duduk di tempat tidur dengan mata terbelalak ketakutan. Pintu terbuka dengan keras. Mike dan seorang penjaga keamanan bergegas masuk, mencermati pemandangan itu. Dalam sekejap perawat palsu itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi penjaga itu menjatuhkannya ke tanah.
Mike berlari ke Sarah dan Sophie, mengumpulkan mereka dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah dia menyakitimu? Sarah menggelengkan kepalanya, gemetar karena adrenalin. Dia punya jarum suntik, akan memasukkan sesuatu ke infus Sophie. Penjaga keamanan memborgol wanita itu, yang telah berhenti berjuang dan sekarang terbaring diam. Wajahnya berpaling dari mereka. Mike mendekatinya, berlutut untuk menatap langsung ke matanya. Siapa yang mengirimmu? Tanyanya. Apakah itu Victor atau Merit? Tawa wanita itu dingin. Anda pikir ini berakhir dengan saya? Anda pikir kampanye keluarga kecil Anda penting? Terlalu banyak uang yang terlibat, terlalu banyak kekuatan. Anda tidak bisa menang. Saksikan kami, jawab Mike, suaranya tenang, saat penjaga itu membawa wanita itu pergi. Sarah memeluk Sophie erat-erat, membisikkan jaminan ke rambutnya. Tetapi Sophie tidak melihat ibunya atau ke pintu tempat ancaman itu baru saja dihilangkan. Dia menatap ranselnya, yang tergantung di kait di dekat jendela. Matanya intens, fokus, mencoba mengomunikasikan sesuatu tanpa kata-kata. Sarah mengikuti pandangannya. Ranselmu, kamu menginginkan sesuatu darinya? Sophie mengangguk dengan penuh semangat. Sarah mengambil tas itu dan meletakkannya di tempat tidur dengan tangan gemetar. Sophie membuka resletingnya dan mengeluarkan buku catatan usang, bukan buku catatan polisi resmi Emma, tetapi buku komposisi anak-anak yang ditutupi stiker dan coretan. Dia membukanya untuk memperlihatkan halaman demi halaman gambar kekanak-kanakan, peta Riverdale yang kasar tetapi dapat dikenali dengan tanda X, panah, dan sistem simbol yang tampak acak pada pandangan pertama tetapi mengungkapkan pola setelah diperiksa lebih dekat. Segitiga ditandai di sepanjang sungai, lingkaran di sekitar bangunan tertentu, bintang di persimpangan jalan. Sophie, Sarah, bernapas. Apa ini? Sophie membalik ke halaman terakhir di mana, dengan huruf balok yang hati-hati, dia telah menulis, Ibu menunjukkan kepada saya dan Max semua tempat rahasia. Pemahaman menyingsing di wajah Sarah. Anda bersama mereka, bisiknya, ketika Emma membawa Max untuk mengumpulkan bukti. Anda ikut juga? Sophie mengangguk, matanya berbinar dengan air mata yang belum tumpah. Dan Anda ingat lokasinya. Anggukan lain, lebih menekankan, Sarah menatap Mike, harapan menyala di wajahnya yang kelelahan. Dia tahu di mana semuanya berada, semua bukti yang dikumpulkan Emma tetapi tidak pernah sempat digunakan. Mike mengeluarkan teleponnya, saya menelepon Callahan, tapi pertama-tama dia menekan 911. Kita membutuhkan perlindungan polisi di sini sekarang. Saat dia melakukan panggilan, Sophie meraih pensil di meja samping tempat tidurnya. Di halaman bersih buku catatannya, dengan tangan gemetar tetapi bertekad, dia mulai menggambar peta baru, yang ini lebih detail daripada yang lain, ditandai dengan stempel waktu dan anotasi kecil. Di bagian atas dia menulis 5 kata yang membuat napas Sarah tersendat. Di mana ibu berada pada hari terakhir, 1 bulan kemudian, pohon maple di sepanjang jalan utama Riverdale telah memulai transformasi tahunan mereka. Daun-daun mereka dibatasi dengan petunjuk pertama emas dan merah tua, angin sepau-sepau membawa aroma bunga akhir musim panas dan rumput yang baru dipotong. Saat Sophie Reynolds berjalan bergandengan tangan dengan Sarah menuju tangga gedung pengadilan, Mike mengikuti beberapa langkah di belakang membawa buket kecil bunga liar, dan di sisi Sophie, menyesuaikan langkahnya yang hati-hati, langkah demi langkah, berjalan Max. Anjing gembala Jerman bergerak lebih lambat akhir-akhir ini, sengatan listrik telah membuatnya sedikit pincang di kaki belakang kanannya, tetapi matanya tetap cerah dan waspada, pengabdiannya tak tergoyahkan. Seperti Sophie, dia pulih bukan hanya dari serangan itu tetapi dari racun yang telah bekerja masuk ke sistemnya selama berbulan-bulan minum air yang terkontaminasi. Mereka pulih bersama, ikatan mereka lebih dalam dari sebelumnya. Di tangga gedung pengadilan berdiri Callahan, diapit oleh beberapa temannya dan sekelompok reporter. Sidang pendahuluan dalam kasus terhadap Victor Coleman dijadwalkan akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 jam. Tuntutannya luas, pelanggaran lingkungan, penipuan perusahaan, percobaan pembunuhan, konspirasi untuk menyembunyikan bukti dan, yang paling signifikan, pembunuhan petugas Emma Reynolds. Bukti yang diberikan Sophie melalui peta detailnya telah membuka lebar kasus ini. Pada hari-hari setelah serangan di rumah sakit, polisi negara bagian dan agen FBI telah turun ke Riverdale, mengikuti gambar kekanak-kanakan Sophie, untuk mengungkap harta karun bukti yang memberatkan, drum kimia yang terkubur di properti Cemcor, rekaman pengawasan, Emma telah menyembunyikan, catatan keuangan yang menunjukkan pembayaran kepada pejabat lokal dan, yang paling penting, percakapan Emma yang direkam sendiri dengan informan di dalam perusahaan.
Tetapi bagian terakhir datang dari lokasi yang ditandai Sophie sebagai tempat ibu berada pada hari terakhir. Tempat terpencil di atas fasilitas Cemcor di mana Emma telah memasang kamera satwa liar yang disamarkan sebagai rumah burung. Kamera itu, masih berfungsi 14 bulan kemudian, telah menangkap konfrontasi antara Emma dan James Merritt yang berakhir dengan kejatuhannya yang tidak disengaja dari tebing. Stempel waktu cocok dengan sempurna dengan waktu kematian resmi. Merritt telah mengaku, berharap untuk keringanan hukuman, melibatkan Victor Coleman sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan Emma ketika dia menolak untuk disuap. Keterangannya, dikombinasikan dengan bukti fisik dan catatan keuangan, telah menciptakan kasus kedap udara yang bahkan pengacara mahal Victor tidak dapat bongkar. Saat Sophie mendekati gedung pengadilan, keheningan menyelimuti kerumunan yang berkumpul. Banyak yang mengulurkan tangan untuk menyentuh bahunya atau menggumamkan kata-kata penyemangat. Beberapa membawa anak-anak mereka sendiri, ingin mereka menyaksikan momen keadilan ini, yang telah lama tertunda tetapi akhirnya di tangan. Nyonya Moreno melangkah maju, menekan sebuah buku ke tangan Sophie, kumpulan puisi tentang keberanian yang merupakan favorit Emma. Dia akan sangat bangga padamu, sayang bisik pustakawan, matanya berbinar dengan air mata. Sophie menerima buku itu dengan anggukan kecil, hantu senyum menyentuh bibirnya. Dia masih jarang berbicara dan hanya kepada mereka yang terdekat dengannya, tetapi keheningan yang telah menyelimutinya begitu lama secara bertahap surut. Para dokter optimis. Saat racun meninggalkan sistemnya, kemampuan bicaranya perlahan kembali. Lebih penting lagi, keinginannya untuk berkomunikasi semakin kuat setiap hari. Di dalam gedung pengadilan, galeri utama sudah penuh sesak. Hakim telah membuat pengaturan khusus untuk Sophie, memungkinkan Max menemaninya, meskipun ada batasan biasa pada hewan di ruang sidang. Mereka duduk di kursi dekat bagian depan, tepat di belakang meja jaksa. Callahan bergabung dengan mereka, wajahnya yang lapuk, serius tetapi puas. Pengacara Coleman sedang mencoba manuver terakhir. Dia bergumam kepada Mike, menawarkan untuk mengaku bersalah atas tuduhan lingkungan jika mereka membatalkan kasus pembunuhan itu. Rahang Mike menegang, beritahu saya bahwa mereka menolak. Bahkan tidak mempertimbangkannya. Ini berjalan sepenuhnya sekarang. Callahan melirik Sophie, yang membelai kepala Max dengan gerakan menenangkan berirama. Apa kamu baik-baik saja, nak? Sophie mendongak. Menatap langsung ke matanya. Dia memberikan satu anggukan tegas. Gadis yang baik, katanya pelan. Ibumu sedang mengawasi hari ini, aku yakin akan hal itu. Baleif meminta semua orang untuk berdiri saat hakim masuk. Persidangan dimulai dengan pembacaan resmi tuduhan. Masuknya, tolong, konstruksi hati-hati kerangka kerja hukum yang akan membentuk persidangan yang akan datang. Sophie mendengarkan dengan tenang, tidak memahami semua terminologi tetapi memahami kebenaran esensial. Pembunuh ibunya akhirnya akan menghadapi keadilan. Ketika pengadilan istirahat untuk makan siang, mereka melangkah keluar ke sinar matahari musim gugur. Reporter mengajukan pertanyaan, kamera berkedip, tetapi lingkaran perlindungan terbentuk di sekitar Sophie, petugas polisi, tetangga, teman memungkinkan dia ruang untuk bernapas dan memproses. Mereka berjalan ke taman kecil di seberang gedung pengadilan tempat pohon ek yang baru ditanam berdiri, yang didedikasikan minggu lalu untuk mengenang Emma. Sophie duduk di bangku di bawah pohon muda itu, membuka bungkus sandwich yang telah disiapkan Sarah untuknya. Max duduk di kakinya, waspada bahkan dalam keadaan istirahat. Mike dan Sarah duduk di dekatnya berbicara pelan dengan Callahan tentang persidangan pagi itu. Sebuah bayangan jatuh di atas rumput. Sophie mendongak untuk melihat sekelompok kecil mendekat 3 wanita dan 2 pria. Semuanya kira-kira seusia Emma, semuanya mengenakan versi informal seragam polisi. Dia mengenali mereka sebagai mantan kolega ibunya, petugas yang telah bekerja bersama Emma selama bertahun-tahun. Wanita tertinggi melangkah maju, berlutut untuk menatap mata Sophie. Hai, katanya lembut. Aku Diane. Aku adalah mitra pertama ibumu, jauh sebelum dia dipasangkan dengan pria tampan ini. Dia mengulurkan tangan untuk menggaruk di belakang telinga Max. Anjing tua itu bersandar pada sentuhannya, mengenali seorang teman. Kami ingin Anda memiliki ini. Diane melanjutkan memegang kotak beludru kecil. Ini tradisional ketika seorang petugas gugur dalam tugas, tetapi ada komplikasi saat itu politik. Tetapi kami tidak pernah lupa dan kami tidak pernah berhenti bekerja untuk menemukan kebenaran. Sophie menerima kotak itu, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya tergeletak lencana Emma, dipoles hingga berkilau tinggi, dipasang di plakat sederhana. Tertulis di bawahnya adalah kata-kata petugas Emma Reynolds, integritas, keberanian, pengorbanan.
Air mata menggenang di mata Sophie, bukan air mata kesedihan yang ketakutan dan bingung, tetapi sesuatu yang lebih bersih, sebuah pelepasan. Dia menjalankan jari-jarinya di atas permukaan logam yang halus, merasakan hubungan dengan ibunya yang melampaui dunia fisik. "Terima kasih," bisiknya suaranya kecil tapi jelas. Diane tersenyum, berkedip menahan air matanya sendiri. Ada satu hal lagi. Departemen dengan suara bulat memilih pagi ini. Ketika Max pulih sepenuhnya, catatan layanannya akan secara resmi diubah untuk memasukkan membantu menyelesaikan kasus Emma. Dia akan menerima penghargaan pertama yang pernah diberikan kepada petugas K9 setelah pensiun. Mendengar namanya, Max mengangkat kepalanya, telinga terangkat ke depan dengan penuh perhatian. Sophie melingkarkan lengannya di lehernya, menyembunyikan wajahnya di bulunya sejenak. Ketika dia mendongak lagi, matanya kering dan bertekad. "Dia menyelamatkan saya," katanya sederhana, seperti yang dikatakan ibu dia akan melakukannya. Kemudian, saat matahari musim gugur mulai terbenam, membayangi taman dengan bayangan emas panjang, Sophie berdiri di bawah pohon peringatan ibunya. Sarah dan Mike menunggu dengan jarak yang terhormat, memberinya momen pribadi ini. Max duduk di sampingnya, kehadiran yang hangat dan solid di kakinya. Sophie menyentuh kulit kayu kasar pohon ek muda, membayangkan dekade-dekade mendatang saat ia tumbuh tinggi dan kuat, akarnya masuk jauh ke dalam tanah Riverdale, dimurnikan dan diperbarui. Dia memikirkan suara ibunya, tawanya, cara dia berbau kopi dan vanila. Kenangan itu tidak akan pernah pudar. "Kami berhasil, Bu," bisiknya, kata-kata itu menjadi lebih mudah sekarang dengan latihan. "Max dan aku, kami menemukan kebenaran." Angin bertiup di dahan-dahan di atas, mengirimkan sehelai daun emas berputar ke bawah untuk mendarat di kakinya. Sophie mengambilnya, menyelipkannya dengan hati-hati ke halaman-halaman buku puisi Nyonya Moreno. Kemudian dia berbalik, siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Dengan Max berjalan dengan mantap di sampingnya, dua orang yang selamat terikat oleh cinta, kesetiaan, dan janji yang ditepati melawan rintangan yang mustahil. Teman-teman, ada sesuatu tentang keberanian diam seorang anak yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ketika Sophie kecil berdiri di sana hanya dengan sebotol koin dan cinta yang tak tergoyahkan untuk teman setia ibunya, dia mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting di dunia yang rumit ini. Ingat ketika kesetiaan berarti sesuatu, ketika jabat tangan sama mengikatnya dengan kontrak apapun. Max tahu anjing gembala Jerman tua itu mengerti apa yang cenderung dilupakan oleh sebagian dari kita, bahwa ikatan yang ditempa dalam cinta tidak dapat dipatahkan oleh tragedi atau waktu. Di zaman kami dulu, kami diajarkan untuk membela apa yang benar, bahkan ketika orang-orang berkuasa mencoba membungkam kebenaran. Kisah Sophie dan Max bukan hanya tentang seorang gadis dan anjingnya. Ini tentang Amerika yang dijanjikan kepada kami, di mana keadilan mungkin tertunda tetapi pada akhirnya akan kembali. Ini tentang bagaimana keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Terkadang, keluarga adalah jiwa-jiwa yang berdiri di samping kita saat badai datang. Yang terpenting, ini tentang bagaimana penyembuhan dimulai ketika kita menghormati janji kita kepada mereka yang telah tiada. Dunia mungkin berubah di sekitar kita, tetapi ada beberapa hal yang tetap suci: kebenaran, cinta seorang anak, dan kesetiaan seekor anjing yang selalu mengingat.